Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya sebelum melakukan pemijatan ya pada si kecil ya atau bayi. Pertama itu kita harus memilih waktu yang tepat ya. Jadi waktu yang tepat ini adalah ketika bayi ini akan dipijat ya, dalam kondisi keadaan yang tenang dan nyaman. Jadi waktu yang tepat itu ketika bayi itu tenang dan nyaman dalam kondisi yang rileks ya, bukan dalam kondisi yang sedang gelisah dan seterusnya. Ini penting sekali ya. Jadi memilih waktu yang tepat itu memang kondisinya memang si kecil ini atau si bayi ini harus dalam keadaan tenang dan nyaman. Apapun ya, terapi apapun, jadi klien atau pasien itu memang ya disarankan dia harus lebih rileks ya, lebih rileks dan fokus. Artinya hal-hal yang mengganggu dengan psikis, misalnya stres dan seterusnya itu memang harus dilepas semuanya ya. Harus bisa dicurahkan semuanya. Kemudian setelah semuanya melakukan wawancara, biasanya kondisi yang sudah plong ya, sudah fresh dan dalam kondisi rileks, baru dilakukan teknik terapi. Ini cara ya, cara agar efek terapi itu akan lebih maksimal. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya adalah hindari ya memijat ketika bayi dalam keadaan lapar. Kalau dalam keadaan lapar kan pasti kodenya itu bayi akan menangis itu. Orang tua biasanya tahu ya, jadi tetek dulu ya, dikasih ASI dulu supaya dia ada isinya perutnya. Kemudian beberapa saat ketika dia sudah terisi perutnya, kondisi sudah memungkinkan, maka bisa dilakukan pemijatan. Kemudian tangan yang aman untuk memijat, artinya bagi pemijat entah itu ibu sendiri ya, orang yang terdekat atau orang lain ya, terapi pijat bayi ya paling enggak ketika dia punya ya cincin ya itu harus dilepas, cincin, gelang ya. Itu yang memang dia akan mengganggu ya ketika dia melakukan pijat. Kemudian sebelum memijat pastikan tanda tangan bersih ya. Tangan ya, jadi pastikan bahwa tangan Anda ini ya, bersih dan hangat ya. Memang pemijat yang baik adalah yang tangannya hangat ya, bukan yang dingin anyep. Itu biasanya mijetnya enggak nyaman itu ya. Jadi usahakan ini ya, bagi terapis pijat ini memperhatikan kebersihan tangannya tadi. Sudah ibaratnya apa-apa yang sudah nempel di tangan ini sudah dilepas, tangan pastikan harus dicuci bersih ya, dalam kondisi yang steril dan hangat ini tangan ini ya, dengan teknik misalnya dikasih minyak yang hangat itu. Mengapa ya? Karena tangan yang kurang bersih itu dapat menjadi penularan kuman, terutama penyakit kulit. Jadi harus suci terlebih dahulu tangan si terapis ini dan pastikan tangan dalam keadaan kering, karena kulit bayi sangat peka dengan suhu tangan ibu dan tidak nyaman bila tangan yang menyentuhnya itu dingin. Makanya ya dibantu dengan minyak yang hangat, bukan yang panas ya, tapi yang cukup hangat saja. Kemudian bagi pemijat ya, terapis bayi ini harus perhatikan ya kuku ya. Paling rendah kuku yang panjang harus semua dipotong rapi ya, dipotong yang bagus, jangan sampai bekas potongan itu tajam ya. Nah, itu pentingnya dipotong sampai maksimal dan rapi ya.
Jangan sampai ada bekas potongan yang masih tajam. Ya. Itu harus diperhatikan ya, itu harus diperhatikan. Ya. Jadi periksa kuku, kalau panjang dipotong, terus semua perhiasan juga harus dilepas ya, untuk menghindari goresan pada kulit bayi. Cincin aja ini kalau dibiarkan biasanya kalau menyentuh pas memijat bayi itu bisa luka ya. Maka kuku ini harus dipotong rapi dan lembutkan ya. Kukunya dilembutkan dengan digigir ya, dihalusin supaya tidak kasar. Nah, keberadaan aksesoris tangan ya, seperti tadi ya, cincin, gelang itu memang semua dalam keadaan yang sudah dilepas. Tujuannya biar aksesoris yang terbuat dari logam ini tidak melukai kulit bayi. Baik, berikutnya adalah ruang ya, ruang yang nyaman untuk melakukan pemijatan. Nah, ini kondisi ruangan ini ya. Ini harus diperhatikan ketika kita mau melakukan pijat bayi dan anak. Maka ruangan yang kering dan tidak pengap ya. Bau-bauannya ya paling enggak dia harus ada wangi-wangian ya, dan lebih semangat, lebih nyaman itu. Kemudian ruangan yang hangat tetapi tidak panas ya. Jadi ruangannya harus hangat tetapi tidak bikin panas. Kemudian ruangan ini paling indah dengan penerangan yang cukup ya, cukup terang. Jangan pakai lampu yang redup ya, jangan ya. Tapi penerangannya harus cukup. Kemudian ruangan tidak kotor ya. Misalnya ruangannya banyak lumut, bersisik dan seterusnya, ini juga harus dibersihkan. Suara-suara yang berisik yang mengganggu konsentrasi ibu dan bayi ini juga harus diamankan dari suara-suara itu. Tujuannya untuk menciptakan ketenangan ya, ketenangan. Pastikan suara yang mengisi ruangan adalah suara ibu ya, suara ayah. Lebih baik dan lebih bagus lagi ketika ada iringan murotal ya, murotal yang lagunya paling enggak menyentuh hati ya. Yang lagunya bagus, santai, suaranya bagus ya. Ini ya, jadi iringan lagu murotal itu kalau bisa disertai, kemudian paling enggak ada bunyian-bunyian yang manfaat ya. Jangan iringan musik yang arogan ya, itu musik-musik yang keras tuh, kemudian ya seperti kayak dangdutan, itu kurang pas ya, kurang pas di suasana di ruangan terapi bayi. Pilih saja ya, jadi yang suara musik yang bagus adalah ya lagu murotal ya, yang bagus, enak, suaranya merdu ya, tidak terlalu kenceng. Nah, itu juga membantu sensasi ketenangan pada yang ada di ruangan itu, baik ibu, bapak, atau pemijat dan bayi itu sendiri. Kemudian ruangan tanpa aroma yang menyengat dan mengganggu. Bila ingin menerapkan aroma terapi, cukup dengan aroma yang muncul dari minyak pijat bayi saja bisa ya. Jadi minyaknya rata-rata juga baby oil itu sudah berbau yang enak ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, ruangan itu harus bebas asap rokok, karena pasti akan mengganggu suasana ruangan di dalamnya. Paling enggak
menghindari sesak nafas pada bayi dan yang ada di ruangan itu. Apalagi ruangannya tertutup misalnya. Nah, ini kalau dengan asap rokok sangat mengganggu sekali. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu disiapkan ya, pada pijat bayi ini. Di antaranya adalah peralatan-peralatan itu jenisnya ya, dengan alas yang empuk dan lembut ya. Jadi alas untuk tiduran bayi itu paling enggak alas yang empuk dan lembut. Kemudian harus ada handuk atau lap ya. Kemudian popok dan baju ganti. Paling enggak sebelum dipijat itu baju yang sebelumnya setelah dipijat nanti harus diganti yang baru, kan lebih nyaman. Dan minyak untuk memijat, tujuan pelumas ini adalah merawat kulit si kecil agar tetap lembut dan sehat tanpa terpengaruh oleh bekas gesekan pijat. Kemudian air yang hangat dan waslap itu untuk mengelap